Selamat pagi untuk kita semua, khususnya kepada dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan pada STP Dian Mentara Gunung Sitoli, Frater Alpon yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Edison Simandulang, berasal dari Paroki Pangaribuan, Keuskupan Sibolga di Daratan Tapanuli. Adapun video ini saya buat secara sangat sederhana, mengingat keterbatasan pengetahuan dan sarana dari saya pribadi. Video ini saya buat sangat sederhana, mudah-mudahan harap maklum frater dengan keterbatasan ini. Adapun tugas pada video kali ini untuk kelengkapan UTS saya pada mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan, yaitu tentang deskripsi, analisa dan argumentasi tentang binatang atau hewan atau serangga yang bernama kunang-kunang. Menurut informasi yang saya peroleh dari beberapa sumber, terutama dari internet, bahwa kunang-kunang adalah semacam serangga bersayap yang dapat terbang, yang dapat mengeluarkan cahaya, khususnya pada malam hari. Nah, serangga kunang-kunang ini masuk ke dalam famili atau keluarga itu Lampiridae pada ordo Coleoptera, dan secara spesifik dia masuk ke dalam kelas insekta atau serangga. Nah, kunang-kunang itu biasanya muncul pada malam hari. Mereka akan muncul pada malam hari dengan kehadiran mereka yang menghasilkan sinar atau cahaya dari dalam tubuhnya. Nah, setelah beberapa penggalian informasi yang saya peroleh, ternyata kunang-kunang itu bisa mengeluarkan cahaya dari dalam tubuhnya, dan ternyata di dalam tubuhnya itu kunang-kunang memiliki atau mengandung zat kimia yang sifatnya istilahnya bersifat luciferin. Nah, senyawa yang bersifat luciferin dalam tubuh kunang-kunang itulah yang menghasilkan cahaya pada malam hari, dengan catatan cahaya yang dikeluarkan atau dihasilkan dalam tubuh kunang-kunang itu bisa mengeluarkan cahaya setelah senyawa tersebut berinteraksi dengan oksigen yang masuk dan dikontrol secara baik oleh kunang-kunang di dalam tubuhnya. Artinya perpaduan atau interaksi antara senyawa yang bersifat luciferin tadi dalam tubuh kunang-kunang dan perpaduan dengan oksigen yang dikontrol secara baik di dalam tubuh kunang-kunang itulah ternyata yang bisa mengeluarkan atau menghasilkan sinar atau cahaya pada kunang-kunang. Nah, proses di mana kunang-kunang mengeluarkan sinar atau cahaya dari dalam tubuhnya itu dinamakan bioluminessi, ya, bioluminessi. Nah, itu yang pertama tentang deskripsi saya tentang kunang-kunang. Kemudian menjadi pertanyaan yang sangat mendasar dari pengamatan saya adalah mengapa kunang-kunang bisa mengeluarkan cahaya dan untuk apa? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia bisa mengeluarkan cahaya karena dalam tubuhnya itu mengandung senyawa yang bersifat luciferin dan interaksi dengan oksigen yang dikontrol dengan baik pada tubuh kunang-kunang. Nah, kemudian apa tujuan serangga atau kunang-kunang mengeluarkan cahayanya pada malam hari? Nah, ada beberapa petunjuk atau pemberitahuan atau informasi yang akurat dari berbagai sumber yang saya peroleh itu, bahwa ketika kunang-kunang mengeluarkan cahaya, dia memiliki maksud atau tujuan. Yang pertama adalah dengan mengeluarkan cahaya, maka itu semacam perlindungan atau proteksi dari dalam dirinya sendiri terhadap pemangsa yang lain. Nah, secara tidak langsung kunang-kunang mau mengatakan kepada serangga atau pemangsa yang lain bahwa dia tidak layak menjadi target mangsa. Mengapa? Karena
dia mengandung di dalam tubuhnya mengandung senyawa yang cukup berbahaya, yaitu yang bersifat luciferin tadi. Jadi semacam signal atau pemberitahuan kepada serangga yang lain bahwa dia tidak layak menjadi target makanan bagi serangga yang lain. Kemudian yang kedua, dengan mengeluarkan cahaya itu mau mengirimkan sinyal, terutama dari betina, mengeluarkan cahaya dia mau mengatakan kepada serangga jantan bahwa dia siap untuk melanjutkan proses perkawinan atau penerusan keturunan pada jenis mereka, yaitu kunang-kunang. Artinya itulah tanda bahwa si betina siap berproses di dalam proses perkawinan dengan kunang-kunang jantan. Itu adalah beberapa informasi yang saya peroleh mengapa kunang-kunang bisa mengeluarkan cahaya. Kemudian khususnya di daerah kami ini, kehadiran kunang-kunang pada malam hari itu pada zaman sekarang atau pada saat ini sudah sangat langka. Sudah sangat langka. Mengapa? Itu karena dipengaruhi oleh lingkungan terutama, ya. Jadi kehadiran kunang-kunang pada malam hari di daerah kami ini secara khusus itu sudah sangat jarang kelihatan. Dan setelah saya gali informasi dari internet tentunya dan juga beberapa masukan dari orang-orang tua terdahulu, mereka mengatakan bahwa habitat atau tempat hidup kunang-kunang ini biasanya itu di hutan-hutan tropis atau di pinggir-pinggir hutan. Nah sekarang hutan-hutan tropis atau pinggir-pinggir hutan itu sudah tidak layak lagi mereka anggap sebagai habitat hidup mereka, sehingga mereka kemungkinan besar berpindah mencari habitat yang lain. Kemudian faktor yang berikut yang menyebabkan kehadiran kunang-kunang ini sudah sangat jarang atau bahkan langka pada malam hari adalah karena pengaruh lingkungan. Misalnya karena pencemaran udara atau pencemaran tanah, pencemaran air dan lain sebagainya. Jadi hal ini yang menjadi penyebab mengapa kunang-kunang pada saat ini sudah sangat langka kehadirannya. Bisa kita lihat pada malam hari, sehingga kalau suasana pada malam hari pada belakangan hari ini tidak lagi begitu menarik secara khusus, karena tidak ada lagi kehadiran kunang-kunang, gerombolan kunang-kunang. Karena dengan gerombolan kunang-kunang atau kawanan kunang-kunang hadir pada malam hari, pada suasana tertentu itu bisa menambah daya tarik tersendiri, baik dari kalangan orang tua, terutama dari kalangan anak-anak. Demikian frater yang bisa saya deskripsikan sedikit tentang tugas video pada pembuatan video ini tentang kunang-kunang. Saya sadar bahwa video ini sangat jauh dari yang diharapkan frater. Saya mohon maaf dan mohon bimbingannya untuk kedepannya. Terima kasih. Shalom Horas.